Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Pada video kali ini kita kedatangan motor Mio Vino ya. Motor Mio Vino ini itu kendalanya itu tidak mau hidup ya. Kemarin sudah saya lakukan pengecekan di bagian pengapian, itu masih ada pengapian. Untuk busnya juga masih baru. Cuman di bagian bahan bakarnya itu tidak mengalir ke bagian injektor ataupun ke bagian selang yang menuju ke injektor. Jadi permasalahan dari motor ini biasanya itu terjadi di bagian full pumpnya. Nanti kita akan lakukan saja pembongkaran di bagian full pump ini, apakah IC full pumpnya yang rusak ataupun di bagian rotaknya yang sudah melemah. Oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran di bagian tangki bahan bakarnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita lakukan pembongkaran untuk di bagian joknya. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran di bagian full pump ataupun bagian tangkinya itu, kita harus mengecek dulu tekanan dari pompa bahan bakar ini dulu ya. Jadi ini sudah kita pasang di bagian full pumpnya ataupun full pressure gauge-nya. Alat tekanannya ini sudah kita pasang di sini. Setelah itu kunci kontak kita on kan ya. Kunci kontak sudah kita on kan, dan kita lihat di bagian pompa itu sama sekali tidak bergerak ya. Saya matikan dulu lagi kunci kontaknya. Setelah itu saya hidupkan. Untuk alat pressure gauge-nya ini tidak bergerak sama sekali. Itu menandakan di bagian full pump ini terjadi masalah. Dan untuk di bagian full pump itu ada bunyinya ya. Ada bunyi dengung di bagian full pump, cuman bunyinya itu cuman sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, kedengaran? Oke. Jadi kita akan langsung saja buka di bagian full pumpnya yang ada di bagian tangkinya untuk sepeda motor ini. Oke teman-teman, di sini untuk tangki bahan bakarnya itu sudah saya copot dari motornya, dan isi BBM-nya itu penuh ya. Jadi kita tutup dulu di bagian tutup tangki ini menggunakan plastik supaya tidak bensinnya itu tidak berserakan ya. Oke, kita tutup seperti ini. Oke, setelah kita tutup seperti ini, kita lakukan pembalikan ya, karena letak full pumpnya itu ada di bawah. Kita balik saja seperti ini. Oke teman-teman, di sini untuk di bagian full pump sudah kita lakukan pembongkaran. Lalu kita akan buka untuk bagian pompa minyak ini menggunakan kunci L ya. Untuk spare partnya sudah saya sediakan. Apabila dari motor ini terkendala di bagian rotaknya, nanti kita akan ganti dengan menggunakan merek Mikuni, ataupun nantinya si motor ini rusaknya itu di bagian IC full pump. Ini sudah juga saya bawakan. Ini mereknya KNZ ya, bukan yang asli. Untuk yang asli, untuk pompa bahan bakar pada motor Mio J ataupun Mio Vino ini, itu satu paket dengan IC full pumpnya dan juga satu paket dengan rotaknya. Jadi untuk kali ini kita pakai yang merek Mikuni dan KNZ ya. Oke, langsung saja kita buka di bagian rotak ataupun di bagian full pumpnya. Kita gunakan kunci L ya. Kunci L untuk membukanya. Ada 4 buah baut ya.
Oke, ini adalah penampakan dari full pump ya, ataupun pompa bahan bakarnya. Di sini terdapat sedikit banyaknya kotoran ya teman-teman. Jadi kita akan langsung saja buka ataupun akan mengecek di bagian full pump ini, apakah yang rusak itu rotaknya ataupun di bagian IC full pumpnya. Oke teman-teman, untuk yang pertama akan kita cek itu bagian IC full pumpnya yang ini. Jadi IC full pump ini ada dua soket ya, ataupun dua pin. Yang sebelah sini itu positifnya dan yang sebelah kanan itu negatifnya. Dan untuk keluaran dari IC full pump ini itu ada tiga macam ya, ataupun tiga pin. Yang tengah itu positif, yang samping-samping itu negatif. Jadi kita akan gunakan test pen LED seperti ini untuk melakukan pengecekan IC full pump. Sebenarnya ini video sudah banyak di YouTube ya, cara ngecek IC full pump itu sudah banyak. Untuk kabelnya sudah saya copot ini, sudah saya copot. Jadi kita langsung saja mengecek di bagian IC full pumpnya. Yang pertama kita gunakan bagian kabel yang ini, kita tancapkan di bagian yang positif, yang bagian kiri ya, teman-teman. Ini ada tandanya, ada tanda positif negatifnya ya. Oke, langsung saja kita tancap di bagian positifnya, di bagian sini. Sudah terhubung ya teman-teman. Kita tancapkan lagi di bagian negatif yang sebelah kanan. Ini sudah terhubung seperti ini. Jadi ini belum kita tempelkan ke negatifnya ya. Nanti kita tempelkan. Kita tempelkan dulu di bagian IC-nya, keluaran IC-nya. Ini bagian negatifnya. Dan ini bagian positifnya yang bagian atas ya, yang bagian tengah ini. Ini adalah bagian positif dari keluaran IC full pumpnya. Apabila lampu LED ini berkedip ya, itu menandakan IC full pump ini masih berfungsi ataupun masih layak digunakan. Oke, kita tancapkan yang bagian negatif ini ke bagian aki ya teman-teman. Perhatikan bagian test pen-nya. Oke, untuk di bagian test pen-nya itu berkedip ya teman-teman. Jadi apabila si lampu LED ini berkedip, itu menandakan si IC full pump ini masih layak digunakan. Tentu kita pindahkan di bagian negatif yang dari test pen ini ya. Kita pindahkan di bagian sini. Itu sama ya teman-teman. Di bagian kiri itu juga berkedip ya. Itu menandakan IC full pumpnya masih berfungsi ataupun masih bekerja dengan baik. Oke. Jadi permasalahan di full pump ini itu di bagian rotak ya yang ada di sini, rotak yang ada di sini. Nanti kita akan ganti bagian rotaknya menggunakan rotak merek Mikuni ini. Oke, mengapa sudah dinyatakan di bagian full pump ini bermasalah ataupun di bagian rotak ini bermasalah? Dikarenakan kita sudah mengecek di bagian IC full pumpnya. Ternyata di bagian IC full pumpnya ini itu masih normal ataupun masih layak digunakan. Jadi kita akan langsung saja mengganti di bagian rotaknya ini ya. Jadi sedikit informasi untuk teman-teman. Jadi sepeda motor ini adalah sepeda motor yang sudah diperbaiki di bengkel lain ya. Dan yang punya motor itu menyebut pada beberapa bulan terakhir itu sudah dilakukan pergantian rotak. Rotaknya ini juga sudah diganti ya ini. Rotak yang ada di dalam ini sudah diganti dengan merek Ran ya, dengan merek Ran. Jadi rotak yang lama ini mereknya itu Ran. Jadi untuk rotak yang sekarang kita gunakan itu Mikuni ya teman-teman, Mikuni. Untuk rotak Mikuni ini itu cukup lumayan bagus, lumayan awet ya dibanding rotak Ran. Jadi langsung saja kita pasang di bagian rotak ini. Oke teman-teman, ini adalah bagian rotak yang lama ya. Ini rotak yang lama, mereknya itu Ran ya. Ran. Ini OM. Merek dalamnya itu OM. Jadi ini adalah mereknya itu Ran. Jadi langsung saja kita ganti untuk rotaknya yang Mikuni ya. Kita buka dulu. Oke, ini sudah dibuka ya plastiknya.
kuning mereknya. Oke, langsung aja kita pasang ya teman-teman. Kita buka satu ya bagian sini, kita tancapkan di bagian sini pula ya. Oke, yang satunya lagi di bagian positifnya, ini bagian positifnya ya, kita tancapkan di sini. Dan yang merah itu di samping. Ini yang satunya lagi. Oke, ini sudah terpasang ya, ini positifnya, ini negatif, dan ini juga negatifnya. Oke, langsung saja kita pasang ya teman-teman. Oke, ini sudah terpasang, tinggal merapikan di bagian ini. Kita pasang covernya ini, setelah itu kita pasang di bagian tangkinya ya. Oke, untuk di bagian saringan ya, yang ini itu kita ganti dengan yang baru ya, supaya lebih awet. Oke, kita ganti. Yang baru ya, sama ya teman-teman. Langsung saja kita pasang. Oke, sudah terpasang ya teman-teman untuk saringannya. Jadi saya langsung saja pasang ke bagian tangkinya, nanti kita akan tes hidupnya. Sebelum kita pasang di motornya, langkah baiknya kita tes dulu di bawah ya, menggunakan baterai. Yang ini kita tancapkan ke bagian positifnya ya, bagian positif yang di sini. Ya, sudah tertancap. Setelah itu yang satunya lagi ke bagian negatif, kita lihat semburan dari bahan bakarnya. Oke, sudah menyembur ya teman-teman, ataupun sudah keluar di bagian bahan bakarnya. Udah, langsung saja kita pasang ke bagian motornya. Oke, untuk bagian tangki bahan bakarnya sudah kita lakukan pemasangan ya. Untuk soket-soketnya juga sudah saya pasang ya. Untuk kabel bahan bakarnya juga saya pasang ini. Dan untuk alat pressure gauge-nya masih terpasang ya, dan tekanannya itu masih di angka yang tadi. Jadi langsung saja kita lakukan penghidupan sepeda motor ini dengan menyalakan kunci kontaknya. Ini kunci kontak masih mati ya teman-teman, dan kita nyalakan. Kita lihat di bagian alat pressure gauge-nya, apabila alat ini sudah naik, itu menandakan sepeda motor ini sudah bisa digunakan ataupun dihidupkan. Oke, kunci kontak kita on kan. Oke, kelihatan ya teman, lampu mil itu menyala, dan di bagian alat pressure gauge-nya ini sudah naik ya. Kita kontak lagi di angka 300 lebih ya, hampir 400 ya. Oke, terus saja kita starter ya. Oke. Oke, untuk sepeda motornya ini sudah menyala ya, sudah menyala dan responsif ya untuk di bagian motor ini. Setelah dilakukan pergantian rotak ini melebihi 300 ya, hampir 400 kPa tekanannya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan pasang sepeda motor ini seperti semula dan kita akan berikan kepada konsumennya. Jadi permasalahan di motor ini hanya di bagian rotak ya, di bagian rotak yang sudah mati, yang mengakibatkan bahan bakar itu tidak mengalir ke bagian injektor yang ada di sini, sehingga motor ini tidak dapat dinyalakan ataupun dihidupkan. Oke, untuk bagian IC full formnya itu masih bagus. Nanti kita akan return lagi untuk barang yang kita beli tadi. Oke, cukup segini dulu videonya ya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.